Nah, proses datang dari Allah dan sampai kembalinya itu Pak, itu diharapkan juga masih bersama Allah. Kalau datang dari Allah dalam perjalanan melenceng, iya kan, maka nanti jangan-jangan nggak sampai dia kepada Allah, iya kan. Nah, sekurang-kurang itu kan terbayang di dalam surat Al-Baqarah, iya kan. Apa kata Allah dalam ayat itu? Alladzina iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mengakui bahwa dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau begitu bersama Allahnya ini yang penting. Kalau berasalnya sudah jelas berasal dari Allah, kembalinya juga kepada Allah. Cuman dalam perjalanan kembalinya itu, sehingga Allah ingatkan juga dalam surah Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan tunduk beribadah kepada Allah. Nah, di ujungnya itu Pak, ya kan, karena kematian itu datang Pak, datang kepada kita. Besoknya kalau datang di mana munculnya? Di belakang permuko. Istilah orang Minang, datang nampak muko, dari depan dia datang Pak. Jadi kematian itu datangnya dari depan. Itu kalau kita menghadap kemana, pasti berhadapan dengan kematian. Nah, coba lihat dalam surat Ali Imran ini. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjalah. Dan tidaklah ada kematian itu, ya kan, kecuali izin Allah, yang sudah ada ketentuan Allah di situ. Jadi betul itu Pak, tidak akan mati kecuali izin Allah. Makanya ada orang yang biasa-biasa saja, ya kan, tapi ada juga orang yang sudah ketat dia prokesnya, tahu kena juga Pak, iya kan. Tapi ada yang biasa-biasa seperti Bapak kan, ada yang biasa saja, ada yang pakai masker, ada yang tidak kan. Ya, tapi yang pakai masker jangan takut pula kena corona, yang tidak pakai masker jangan terlalu sombong pula. Ya, nak ambo tidak ada pakai masker Ustaz, tidak ada kan dia gitu ya. Ya, mungkin karena Allah masih menjauhkan. Tapi jadi doa lo Pak, itu sombong nanya kau dapat kanai besok dah Ustaz. Itu dah Pak. Ya kan, kita kajiannya tidak di situ. Ya kan? Tapi yang jelas kematian itu, ya kan, tidak akan datang melainkan dengan izin Allah, dan itu sudah ditentukan. Jadi sudah finish sebenarnya, ya kan. Nah, cuman di waktu dia datang ini lagi Pak, yang penting bagaimana kita menghadapi. Dia datang, wajaat sakratul maut, ya kan. Jaa itu datang sakratul maut. Bawa kamailak Pak. Kalau di belakang bisa lari, kok jadi muko tibonya, ya kan. Kalau bahasa ayat-ayat yang lain tuh iza balagatit taraki, ketika rohnya sudah naik ke tenggorokannya. Bahasanya itu khulukum itu tulang tenggorokannya. Ini khulukum namanya. Nggak di sini, kok kudua namanya kan. Jadi datang naik dia sampai naik ke tenggorokan. Jadi dia pas pergi itu ada yang meninggal matanya terbuka, ada enggak Pak? Kan tinggal tutup saja, ya kan. Sebenarnya mata dia terbuka itu melepas rohnya pergi, ya. Nah, dia berangkat dari sini, dia berangkat, ya kan. Nah, kalau begitu dia datang, ya kan. Wajaat sakratul maut. Jadi mati itu datang kepada kita, ya kan. Malaikat itu datang kepada kita, dan itu di depan. Makanya kalau kita pergi kemanapun Pak, itu sebenarnya sedang menuju ke tempat kematian, ya kan. Mau kemana Bapak? Ada mau kerja pagi, dalam perjalanan meninggal, ada enggak? Ada. Di tempat kerja
meninggal. Ada yang pergi olahraga Pak, mau sehat, ternyata sedang olahraga mati. Ada yang mau pergi ke kantor, sampai di kantor mati. Apalagi yang menuju ke rumah sakit. Iya kan? Sekarang ini Pak, kematian itu beransur-ansur diperlihatkan Pak. Pertama dia batuk, kemudian demam hilang penciuman, kemudian sesak napas, tidak sanggup lagi, isoman dibawa ke rumah sakit. Kata orang rumah sakit, udah kami lagi yang menghandlenya. Kemudian keluarganya pulang, tidak bisa tengok, dia berada di ruang, ya kan, ruang ICU. Entah karena COVID matinya, entah karena di stres mati, tidak tahu, ya kan. Tapi pulang, kalau sehat alhamdulillah kembali, kalau tidak sehat langsung ke kuburan. Iya tak? Tidak ada yang pulang lagi ke rumah. Di kuburan, di rumah sakit dimandikan, dikafani, disolatkan. Kalau mau dibawa ke masjid, cukup di luar saja, tetap di dalam mobil. Kemudian solat kita di luarnya. Seolah-olah ini kayak pergi orang perang aja Pak. Orang pergi ke medan perang, kalau menang atau selamat pulang, kalau tidak selamat langsung kayak gitu kan sekarang kan. Nah, tak tahu aja Pak, ya kan. Patang Pak tuh serbu 2 minggu lalu galak-galaknya, senyum-senyum ya, patanglah meninggal sih Pak, ya kan. Apalagi kau mau calik kau jauh-jauh kapai sih nampak sedokonya. Ya kan, tak tahu, ya kan, beransur-ansur Pak, dia datang gitu, ya kan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan begini Bapak Ibu. Mungkin beberapa malam yang lampau saya gabung dengan kawan-kawan di Jakarta, termasuk di situ tuh beragam dokter Pak. Dokter spesialis THT ada, spesialis dalam, penyakit dalam ada, spesialis bedah juga hadir, ya kan, spesialis penyakit jantung hadir juga. Kemudian ada satu lagi spesialis penyakit paru, ya kan. Nah, yang THT ini apa yang diperiksanya biasanya Pak? Hidung, telinga. Coba bayangkan Pak, virus kok di mana munculnya? Hidung cek, tenggorokan cek. Kini sedang mereso tenggorokan tuh. Iya kan? Sudah besoklah pakai masker 2 lapis, pakai lo N95. Nah, bantu ikut untuknya. Mau songkoan. Abu ada di rumah tuh Pak, ya kan? Mungkin ada beberapa buah tinggal itu, ya kan? Sudahlah pakai masker yang seperti medis-medis ini, tambah lo itu di Pak, jadi 3 lapis Pak. Pakai lo facial. Sudah tuh pakai lo APD. Ya nak, pas habis memeriksa mulut dan hidung tadi itu damam. Kira-kira apa perasaan? Itu Pak. Kalau pulang ibu dari pasar, kerumun, tiba di rumah paniang, angin badan, kemudian batu-batu, apa perasaan? Takut tiba kan? Nah, ini seorang dokter dan tahu seluk-beluk COVID ini seperti apa, stres Pak. Nah, yang menarik itu Bapak Ibu, ada yang datang di waktu dalam keadaan ini udah menyerah nih Pak. Ada yang dokternya yang menyerah. Dokter yang merawatnya ini berada di ruang ICU kan, pakai apa lagi? Yang sekarang itu ventilator, minimal oksigen, ya kan? Kita berada sendirian di ruang itu Pak. Ada perawatnya di luar, tidak nampak lewat wajahnya loh. Biasanya Pak kalau awak baru bek, apalagi kalau agak fanatik je dokter seketik. Sejak dulu baru bek je beliau tu saya. Kini awak sakit tu payah baru bek. Bas serobok saya baru mencalik wajahnya saja baru. Kalau senang iya, tapi kalau langsung sehat saya sudah ragu lah buat tu. Pas datang calik dokter langsung sehat. Anda perlu baru bek calik-calik salah dokter. Nak, aduh sih turun rasanya, kurang rasa sakit tu kan nak. Sebenarnya apa?
semangatnya muncul sehingga pikirannya terputus dengan sakit dia tadi. Iya kan? Bukan penyakitnya hilang, tapi ada sugesti di situ. Bertemu saja. Aku indah Pak. Sudahlah sakit. Jo keluarga dak boleh basodobo. Jo dokter dak batamu. Jo perawat dak calik wajah. Iya kan? Rasa terasingnya luar biasa. Sampai sesak napas yang luar biasa, seorang dokter spesialis give up dia. Itu bahasanya Pak. Udah ya Allah. Saya tidak sanggup lagi ya Allah. Di waktu seperti itulah datang ayat kepada dia Pak. Ini kan? Ini dokter nih Bu. Tapi kalau ustadz datang ayat kepadanya mungkin maklum saja kita. Ini dokter Pak. Apa yang datang ayat kepadanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di waktu sudah ada lagi, udah ayat upaya dia itu Pak, lalu dia datang dia. Ayat itu datang gitu. Ya kan? Sehingga itu yang dia ucapkannya. Apa mungkin Pak itu datang kalau tidak pernah dicibo-cibo? Hah? Tidak dibaca selama kok, mungkin tidak tiba itu Bu. Makanya Rasul mengatakan matan nasu bima ta'isubi. Manusia itu akan mati tergantung apa yang dia asik-asik. Ternyata dalam kehidupannya yang paling sering zikir yang dibacanya adalah zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus di waktu dalam perut ikan. Di waktu Nabi Yunus dalam keadaan kritis, gelapnya ikan, gelapnya laut, gelapnya malam, rasa-rasanya menurut keyakinan kita, kebiasaan kita tidak selamat Pak. Di tengah laut badai, dimakan oleh ikan, kritis. Kecuali kalau ibu bapak masuk ke dalam ikan yang di Bukit Tinggi itu boleh Pak. Nah kalau itu masuk tuh beda tuh. Ya nak, ada orang mengalir di dalam rumah. Ya nak, ini masuk ke dalam kritis Pak. Dalam kritis seperti itulah Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Teringat dia Pak bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Muncul semangatnya. Itulah yang sampai alhamdulillah dia sehat Pak. Suatu saat kalau kita kritis, kira-kira apa pula yang akan datang kepada kita? Ada dokter beda, apa yang datang kepada dia Pak? Ini yang menyerah bukan beliau ini yang menyerah ini. Yang menyerah itu malah dokter yang merawatnya. Karena tidak bisa lagi, akhirnya dipanggillah anak-anaknya Pak. Buat tanda tangan. Ya kan? Ini yang sakit dokter ini Pak. Yang merawat dokter. Secara ilmu kedokteran tidak bisa lagi. Akhirnya dibuat pernyataan. Itu yang disesalkan oleh beliau yang sehat ini Pak. Kok bisa begitu tegahnya gitu. Memperlakukan tanda tangan, berbuat tanda tangan kalau meninggal nanti diselenggarakan secara COVID. Tahu-tahu di waktu itu dia tidak menyerah Pak. Yang menyerah malahan dokternya. Beliau pada waktu itu mau sekali Pak berjuang, yakin Pak. Lalu datang Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selawat yang datang kepada dia. Selawat Nabi Pak. Kiranya dia beliau, jangankan selawat yang datang Pak. Orang yang selalu berselawat itu bisa bertemu dengan Rasulullah. Kalau ada bapak-bapak yang sudah sering berselawat selalu, kemudian bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi Pak. Jadi kalau bertemu dengan Rasul, ya kan, dalam mimpi itu benar. Karena Nabi tidak bisa ditiru oleh setan sekalipun. Ya, jadi kalau bertemu dengan Rasulullah, salah satu diantaranya banyak berselawat. Selawat itulah yang datang Pak. Di waktu dalam kritis seperti itu,
muncul dalam pikirannya, Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad. Coba Bapak Ibu perhatikan, di waktu ada ustadz-ustadz kita berdoa, memimpin doa, coba perhatikan apa yang dibaca di awal, apa yang dibaca di akhir. Ustaz, apa yang dibaca di awal Pak Ustaz? Kalau berdoa, memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala. Oke. Alhamdulillah, kemudian selawat Nabi. Lalu menutup doanya dengan apa? Setelah baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in anil ham. Awalnya alhamdulillah, lalu ada selawat Nabi, kemudian doa, kemudian ditutup dengan selawat Nabi, kemudian alhamdulillah. Itu makanya selawat Nabi dalam berdoa itu awal dan akhir. Membaca alhamdulillah awal dan akhir. Berwasilah dengan selawat. Dulu malu aduh Pak dokter spesialis. Ya nak. Masa ambo ketek-ketek dulu ndak ada dokter spesialis ni Pak. Tak kok ambo di kampung ya. Kalau damam-damam seketek tu bawe sih Pak. Bawe nanampe apa tuh? Cibarau, Sekumpai, Setawa, Sidingin. Itu dibacaan selawat Nabi Pak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ya itu Pak. Iya kan? Yakin Pak. Metode pengobatan dengan selawat. Jadi tidak ada yang salah Pak. Ternyata begitu. Jadi wasilah namanya itu Pak. Kadang diambil daun apa air kerambi mudo itu. Ya kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Itu tadi makanya doa setelah syukur selawat, setelah selawat syukur. Jadi tetap juga Pak, awalnya alhamdulillah, kemudian selawat Nabi, diakhirkan nanti selawat Nabi dan alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat atas bawah, bawah itu kan begitu, ya kan? Alhamdulillah, selawat, doa, selawat, alhamdulillah. Nah sekarang di waktu kritis, dokter sudah menyerah. Makanya kata Direktur Rumah Sakit M. Jamil, itu kalau Bapak pernah dengar video apa? Pernah? Dokter viral tuh kan? Itu saya hadir tuh Pak. Karena beliau itu waktu itu kejadiannya adalah berkumpulnya MUI dan para ulama, para ustadz. Makanya beliau kan nyebut tuh, para ustadz tolong. Ya kan? Kalau orang tidak tahu dengan konteks pembicaraannya, kok malah ustadz yang diserang di situ. Memang kami di forumnya forum itu. Karena yang hadir dalam diskusi itu ulama, kemudian para mubalik, dan saya hadir di situ. Ya kan? Jadi apa yang disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit, bagi yang tidak percaya dengan COVID, boleh datang ke M. Jamil, saya tunjukkan tempatnya. Yang seperti ikan berada di luar air, anggu-angguan mencari air, seperti itu. Dalam kondisi seperti itu, kira-kira apa yang datang kepada kita? Dokter tadi selawat Nabi. Ada dokter yang satu lagi datang, ini yang dibacanya Pak. Makanya saya taruh di pertama ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu betul yang datang kepada dia. Sehingga dengan kalimat itulah, ya Allah, aku ingin beribadah ya Allah. Kalau aku sembuh ya Allah, aku saran. Ini yang datang ayatnya. Nah kira-kira kalau awak dalam posisi itu, ayat nama angkat ibu kira-kira Pak. Apa ayat yang paling ibu asik-asik ini? Inna ataina Qul Ahad,